Negara kuno Tianhuang. Mendengar hal itu semua orang menatap sosok berjubah naga itu dengan kaget. Apakah orang ini benar-benar orang kuat dari negara kuno Tianhuang? Dia mengenakan jubah naga, mungkinkah dia kaisar negara kuno Tianhuang saat ini? Negara kuno Tianhuang adalah kekuatan legendaris di lautan alam semesta, bukan? Bukankah rumornya sudah benar-benar menghilang? Masih ada, juga muncul. Apa maksudmu menghilang? Kakak, sepertinya kamu tidak baik-baik saja di lautan semesta. Ini mengerikan, kekuatan tersembunyi di kegelapan lautan semesta, benar-benar mengendalikan garis hidup dari kekuatan-kekuatan top yang tak terhitung jumlahnya di lautan semesta. Kau benar-benar mengatakan itu menghilang ke udara tipis. Petik 2. His, kekuatan seperti itu benar-benar muncul. Di reruntuhan 10.000 dewata, banyak sekali lelaki kuat yang tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak tahu harus berkata apa, baiklah. Terutama bagi mereka yang mengetahui negara kuno Tianhuang, mereka sangat menyadari kengeriannya. Aku tidak menyangka bahwa bahkan negara kuno Tianhuang telah campur tangan, dan tampaknya berada di pihak Tuan Muda Qin. Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka, merasakan terkejut dan gugup. Dengan identitas mereka, mereka tentu tahu kekuatan mengerikan dari negara kuno Tianhuang. Ini adalah kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan alam semesta. Itu tidak seperti Tian Wai Tian yang ada di tempat terbuka, tetapi merupakan jenis kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan, yang mengendalikan banyak kekuatan tak kasat mata di alam semesta. Kekuatan di tempat Anda berada. Hanya hentakan kakimu saja dapat menyebabkan seluruh alam semesta berguncang. Kaisar saat ini dari negara kuno Tianhuang memberi hormat kepada leluhur klan kekaisaran abadi. Sosok berjubah naga menyeka darah dari sudut mulutnya, tampak serius, dan membungkuk ke wajah besar di atas kepalanya tanpa kehilangan kesopanan. Namun saya merasa takjub dalam hati. Sebenarnya, kekuatannya sudah mencapai puncak kaisar ilahi, tetapi di bawah serangan sebelumnya dari leluhur klan kaisar mayat hidup, banyak retakan muncul di tubuh ilahinya. Jika bukan karena harta yang diberikan oleh leluhur kepada melawan, dia akan terluka parah akibat serangan sebelumnya. Dimensi tinggi. Ini adalah pemimpin sejati. Kaisar dari negara Tianhuang kuno dipenuhi dengan rasa iri. Mimpinya seumur hidup adalah untuk memasuki alam dimensi yang lebih tinggi. Namun, selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, sejak ia memasuki puncak kaisar ilahi, ia tidak dapat mengintip ke dalam alam dimensi tinggi. Meskipun negara Tianhuang kuno pernah menghasilkan master dimensi tinggi, bahkan ada lebih dari satu. Namun meski begitu, sejak leluhur generasi ketiga, negara kuno Tianhuang miliknya tidak pernah memiliki yang berdimensi tinggi, dan selalu terjadi kesenjangan dalam kultivasi, yang juga merupakan krisis negara kuno Tianhuang miliknya saat ini. Oleh karena itu, ketika dia menerima pesan dari leluhur, yang memintanya untuk mengambil tindakan atas nama orang yang menyebabkan jalan takdir laut semesta terguncang, dia sendiri sedikit bingung. Nenek moyang klan kaisar abadi adalah kaisar dewa berdimensi tinggi. Apakah pantas menyinggung perasaannya demi anak ini? Kaisar negara kuno Tianhuang sedikit menoleh untuk melihat Qin Chen. Meskipun dia bisa merasakan takdir unik pihak lain dari Qin Chen, dan keberuntungan khusus, tetapi akan ada beberapa orang seperti itu dengan keberuntungan besar di setiap era alam semesta. Kaisar negeri kuno Tianhuang selalu merasa bahwa sangat berisiko menyinggung seluruh klan kekaisaran abadi demi orang asing seperti itu. Negara kuno Tianhuang.
Kenapa kau tidak minggir saja? Apa kau akan melawan klan immortal imperialku? Ledakan. Di atas langit, suara geram leluhur klan Kaisar Abadi turun, membawa serta suara murka yang menggetarkan hati, bergemuruh dan menekan Kaisar negeri kuno Tianhuang. Leluhur klan Kaisar Abadi, menurut aturan tak terucapkan laut semesta, orang kuat berdimensi tinggi tidak dapat dengan gegabah campur tangan dalam konflik antara kekuatan di laut semesta dan menyerang Kaisar Dewa biasa. Anda telah melanggar aturan dengan mengambil tindakan langsung. Mohon segera hentikan, jangan bertindak gegabah. Kaisar negeri kuno Tianhuang tampak pucat, menatap langit dengan penuh tekanan, dan berkata dengan dingin. Huff, kau pikir kau bisa mengendalikanku? Leluhur klan Kaisar Abadi tertawa keras, dan seluruh langit reruntuhan 10.000 dewa bergetar hebat. Kau hanya seorang kaisar dewa tingkat puncak, dan kau berani menghentikanku. Aku berbicara seperti ini kepadamu karena aku menganggap statusmu sebagai anggota negara Tianhuang kuno. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku? Boom! Suatu kekuatan yang mengerikan menekannya, kekosongan beriak, menutupi langit yang gelap, membuat seluruh langit yang gelap menjadi semakin kabur. Terdengar suara gemuruh di mana-mana di reruntuhan para dewa, seolah-olah kiamat akan segera tiba dan akan segera runtuh. Leluhur klan Kaisar Abadi, apakah kau benar-benar akan terus berhayal? Kaisar kerajaan Tianhuang kuno terkejut dan marah. Reruntuhan 10.000 dewa adalah lokasi pertempuran tahun itu. Itu adalah tanah harta karun yang penting bagi banyak kaisar di lautan semesta untuk memahami alam kaisar dewa. Selain itu, tempat ini sangat istimewa. Anda tidak menyadari hal ini. Ini memungkinkan orang-orang kuat dan muda dari banyak kekuatan di alam semesta untuk memahami kekuatan ras itu. Itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah menghancurkan kekuatan kita semua. Intinya kekuatan besar, mengapa kamu tidak segera menghentikannya? Kaisar kuno negara Tianhuang berkata dengan kaget dan marah. Huff, aku menghancurkannya. Jelas-jelas kau yang menghancurkannya. Jika kau tidak mengambil tindakan, aku bisa dengan mudah menangkap bocah ini. Sekarang kau melawanku, kau akan menyebabkan reruntuhan 10.000 dewa runtuh. Oleh karena itu, orang yang benar-benar menghancurkannya pastilah kamu. Itu adalah negara kuno Tianhuang milikmu, dan kamu harus menjadi orang yang mundur dengan cepat. Leluhur klan Kaisar Mayat Hidup meraung marah, dan suara itu menekannya lagi. Qin Chen, sementara aku bertarung dengan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, kau harus segera pergi dan pergi ke tanah leluhur negara kuno Tianhuangku. Kaisar negara kuno Tianhuang terkejut dan marah. Ia melirik Qin Chen, buru-buru dan berteriak, bahwa kalian semua, cepatlah dan tinggalkan reruntuhan 10.000 dewa. Aku tidak bisa menghentikan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup terlalu lama. Tidak peduli apapun, reruntuhan 10.000 dewa tidak boleh hilang, jika tidak, leluhur klan Kaisar Mayat Hidup akan marah dan melampiaskan amarahnya pada seluruh reruntuhan 10.000 dewa. Kamu akan menjadi pendosa besar di lautan alam semesta. Kaisar negara kuno Tianhuang berbicara sambil menyampaikan informasi dari negara kuno Tianhuang ke Qin Chen. Sebuah koordinat samar muncul di benak Qin Chen. Iblis Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi atau tinggal? Molly menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Huff. Kau ingin mereka pergi? Bisakah mereka pergi? Leluhur Kaisar Abadi berteriak dengan marah. Boom! Dunia api hitam itu luas dan kuat, langsung menutupi reruntuhan 10.000 dewa yang luas. Sialan, pergi! Kaisar negara kuno Tianhuang berteriak dengan marah,
dan segel giok melonjak ke langit, berubah menjadi riak cahaya keemasan yang tak terlihat, menutupi dunia api hitam, menekan dunia api hitam, mencoba untuk menghentikan penyebaran api hitam. Kaisar dari negara kuno Tianhuang, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku? Tiba-tiba, serangkaian sosok api hitam muncul, berkumpul menjadi cahaya pedang api hitam pekat, yang menebas dengan ganas, langsung merobek riak api virtual. Hancurkan! Dengan teriakan dingin, segel giok itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan benang emas meledak satu demi satu. Benang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi jaring emas kehampaan. Jaring emas kehampaan yang padat menutupi pisau api hitam itu, cahaya, langsung menjebaknya, mencegahnya terus jatuh. Qin Chen menyaksikan adegan ini. Dari segi ranah saja, mereka berdua jauh lebih unggul dariku. Yang satu adalah Kaisar Dewa Puncak, dan yang lainnya adalah Kaisar Dewa Dimensi Tinggi. Namun, kekuatan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup tidak dapat sepenuhnya digunakan. Seharusnya karena pengaruh laut semesta dan reruntuhan 10.000 dewa. Jika kamu menekannya, kamu akan ditolak. Qin Chen memperhatikan kedua pria itu bertarung dengan mata berkedip-kedip. Sambil menyadari jarak di antara mereka, dia juga memperoleh beberapa wawasan. Dalam hal ranah, gerakan leluhur klan Kaisar Abadi dan Kaisar Kerajaan Tianhuang kuno sangat misterius. Di permukaan, mereka tidak terlihat sangat mengesankan, tetapi sebenarnya, mereka adalah serangan di tingkat atas jalan. Misalnya, beberapa serangan tampaknya berada tepat di depan Anda, tetapi biasa bahkan Kaisar Dewa tidak dapat mengunci sumber serangan mereka. Bagaimana kita bisa melawan hal ini? Seiring dengan meningkatnya level kultivasinya, bukan hanya kekuatannya yang semakin besar, tetapi kekuatan sihirnya juga menjadi semakin luar biasa, seperti darah Kaisar Mayat Hidup. Jika Kaisar Negara Tianhuang kuno tidak memiliki harta karun padanya, dia akan terbunuh dengan satu pukulan. Bahaya cedera. Qin Chen mengamati dengan saksama. Meskipun dia juga tahu banyak informasi tentang Master Dimensi Tinggi, itu tidak sebaik melihatnya dengan matanya sendiri. Qin Chen, mengapa kamu belum pergi? Dewa Langit dan leluhur binatang Komodo berkomunikasi dengan cemas. Kaisar Negara Tianhuang kuno sekarang terjerat dengan pihak lain, kamu harus segera pergi. Biarkan aku melihat kebenaran dulu. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, Kaisar Negara kuno Tianhuang mengatakan bahwa reruntuhan 10.000 dewa sangat istimewa. Tahukah kamu apa yang istimewa darinya? Qin Chen menyampaikan pesan itu anehnya, jantungnya bergerak.